3, 2. Balik lagi. Oke guys, di YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Kita take hari ini sore sambil nunggu tadi kedatangan bintang tamu jauh dari Baros. Bro siapa? Agung. Bro Agung. Kalau saya sih nyebutnya Pres Agung, karena memang dulu kita pernah jalin komunikasi organisasi. Saya jadi ketua, beliau adalah Resma Universitas Banten Jaya ya. Iya. Luar biasa nih, alumni Presiden Mahasiswa Unbaja tahun 2018. Cuman saat ini kita nggak bahas tentang itu. Kita bahas bahwa sosok beliau yang memang hari ini jadi founder Saung Baca Banten. Saya tertarik. Kenapa ada Saung Baca Banten? Tujuannya untuk apa? Seperti apa targetannya ke depan? Karena berbicara pendidikan hari ini yang digitalisasi, kita nggak tahu arahnya kemana gitu loh. Biar lebih mempersingkat waktu, kita tanya-tanya langsung sama founder. Silakan Pres memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan formal-formal. Ya, Pidato mas. Ya, ucapan terima kasih kepada Bang Jeffrey ya, saya sebutnya Bang Jeffrey karena kita bertemu di jalan ya, bukan di ruangan. Bukan di ruangan. Alhamdulillah silaturahmi terjaga. Langsung kenalan aja dulu, kenalan dulu. Ya, kalau nama Agung Setiadi, alamat dari Baros tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bang Jeffrey terkait dengan track record ya, dan sekarang alhamdulillah saya mengurusi salah satu lembaga yakni Saung Baca ya, Saung Baca Banten yang memang fokus pada persoalan pendidikan anak. Nambah lagi di era sekarang ini, di era serba digital yang menjadi persoalan anak-anak sekarang ini sudah banyak yang terpancing pada gadget. Nah, hadirnya Saung Baca ini ya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan gadget dan untuk menanamkan bahwa pendidikan ini penting dan harus ikut. Karena saat ini khususnya di kampung saya gitu ya, di kampung saya. Kampungnya kampung mana? Kampungnya di Rimusburg, Desa Sukaindah, Kecamatan Baros. Masih banyak anak-anak yang memang lulusan SD selesai, SMP selesai, tidak lanjut itu? Tidak lanjut. Nah, ini adalah persoalan yang harus kita hadapi bersama gitu ya. Bukan hanya di kampung saya, mungkin di Provinsi Banten ini mungkin banyak kalau memang kita survei gitu ya, satu persatu. Nah, hadirnya Saung Baca ini itu tadi untuk meminimalisir terjadi penyalahgunaan pemakaian gadget, sekaligus memberikan motivasi serta edukasi kepada anak-anak bahwa pendidikan ini adalah penting dan harus kita utamakan. Jadi memang Pres Agung Unbaja ini luar biasa track recordnya. Di samping pernah jadi ketua BEM ya, ketua BEM Unbaja, Presma Unbaja. Ternyata beliau adalah ketua Hamas Komisariat Unbaja. Ketua Hamas Komisariat Unbaja, kemudian naik ke sekarang lagi ini ya, sibuk S2 ya? Ya, kalau sekarang lagi biasa meneruskan studi lagi di Bandung. Di Bandung, di salah satu kampus terkenal ya. Ya, di UPI. Luar biasa ini. Di samping organisasi, dia juga nggak ketinggalan pendidikannya guys. UPI dari Unbaja ke UPI, berarti nanti niatnya jadi dosen ya? Ya. Kalau target menjadi profesor. Kalau profesor jauh tidak memenuhi ya, minimal dosen. Memang betul. Kalau kata Bung Karno itu kan beliau pernah bilang, itu kan capailah cita-cita setinggi
langit gitu kan. Kalau jatuh ya ada di antara bintang-bintang. Jadi kalau nggak jadi presiden jadi wakil, kalau nggak jadi wakil jadi menteri, kan begitu. Lama ya. Jadi tujuan Saung Baca hadir untuk mencerdaskan masyarakat yang ada di Baros. Ini salah satu kebanggaan, ada pemudanya di Baros mendirikan Saung Baca Banten. Tujuan mulia untuk mencerdaskan yang ada di Banten ya. Karena masih banyak yang belum bisa baca atau nggak lulus sekolah ya. Nggak lulus sekolah, akhirnya punya inisiasi Saung Baca hadir di Baros ya. Ini apresiasi buat Bro Agung untuk mencerdaskan kawan-kawan Baros. Ini bisa didengar kali sama Bupati Serang atau kadisnya ya, kadis Dindik ya. Iya, kadis. Biar bisa main nanti ke Baros, ke Saung Baca, Bupati ketemu kawan Agung. Nanti bisa juga nanti lewat KNPI, Karang Taruna kan, kawan-kawan yang ada di Baros. Iya, boleh. Terus kira-kira yang udah dilakukan sama Saung Baca apa nih? Ya, kalau kegiatan kita sudah udah mungkin kalau kemarin-kemarin sebelum Lebaran kita setiap minggu kita membuat kegiatan Minggu Ceria namanya. Minggu Ceria. Nah, Minggu Ceria ini ya minggu cerdas dan gembira. Cerdas, gembira, Ya, ceria. Ceria. Nah, di sisi lain anak-anak diajarkan untuk menulis yang tingkat PAUD, diajarkan untuk PAUD, pendidikan anak usia dini. yang setara PAUD lah, Setara PAUD ya. Menulis, mewarnai buat anak PAUD. Kemudian buat anak-anak SMP kita mengajarkan kayak latihan soal, kita motivasi buat lanjut sekolah. Nah, itu sudah kita lakukan. Bahkan itu rutin seminggu ya. Setiap minggu pagi kita kegiatannya setiap minggu pagi jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, selain itu juga ada kegiatan ibu-ibu. Nah, kegiatan ibu-ibu. Oh, ada ibu-ibu, berarti PKK. Ya, kayak semacam PKK. Oh, berarti ada kerjasama juga dengan PKK. Kalau untuk kerjasama kita belum ya. Kalau untuk kerjasama kita belum. Mungkin nanti gitu ya, kita juga bakal kerjasama dengan ibu-ibu PKK Baros bisa kerjasama atau stakeholder terkait ya. Artinya support nih buat Saung Baca Banten biar lebih berkembang di wilayah Baros dan mungkin akan berkembang di wilayah-wilayah Provinsi Banten. Terus kegiatannya apa lagi? Kalau ibu kita fokus ke kalau program ibu itu Minggu Sehat namanya, Pak. Minggu Sehat. Jadi Minggu Sehat itu setiap pagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya senam aerobik. Kalau anak-anaknya belajar. Rutin setiap seminggu sekali. Oh, nanti saya main ke sana lah, tapi untuk ketemu ibu-ibunya aja. senam sama ibu-ibunya. Ya kalau sama adik-adik lo udah ada Pres Agung lah. Saya mah yang senam-senamnya aja, Bre. Nanti diundang berkunjung ke sana, ketemu ibu-ibunya aja saya mah, joget bareng kan. Iya, boleh lah. Cuman kalau ibu-ibu pagi gitu. Oh, ibu-ibu pagi jam 8 itu kita udah mulai. Oh, ibu-ibu. Tapi kalau anak-anak di sana udah berapa banyak yang ikut di Saung Baca? Memang ini sebenarnya PR kita gitu ya, PR saya pribadi gitu ya. Ya kalau naik turun kadang ada 20 anak. 20 anak. Setiap minggu itu ya, kadang ada 25, kadang tiba-tiba 10 anak gitu kan. Fluktuatif ya? Iya. Enggak stagnan di angka segitu ya. Enggak. Bahkan kalau kita membuat kegiatan menarik, baru tuh anak-anak banyak. Makanya saya juga waktu minggu kapan tuh ya, undang badut gitu ya, ada badut di sana mengajarkan ke anak-anak. Alhamdulillah banyak gitu anak-anak. Jadi ternyata anak-anak itu bosan ketika kita ngomongin tentang ayo kamu harus bosan kalau gitu aja harus banyak inilah gitu ya, banyak bermain beberapa menit bermain belajar lagi gitu. Mantap. Ada berapa guru di sana yang ngajarin selain founder sendiri? Kalau founder pasti jadi guru ya?
pasti. Di mana basically-nya? Enggak, kalau saya mah di Saung Baca ini saya ngelibatkan teman-teman mahasiswa. Oh, Nah dari di Baros itu ada namanya Ikatan Mahasiswa Baros. Ikatan Mahasiswa Baros. Apa tuh namanya? Ikatan Ikamaba namanya. Ikamaba. Bukan Ikamabar. Ikamaba. Malah main bareng. Itu kan mahasiswa main bareng itu. Aja. Nah mereka lah yang membantu saya gitu ya untuk mendidik anak. Di sisi lain kalau saya pribadi sendiri ngajar ke 30 anak kan lumayan cukup Iya. banyak ya. Berkat beliau, berkat mereka gitu ya mahasiswa yang ada di Baros, itu saya terbantu kegiatannya. Bukan hanya di Ikamaba saja, ada lagi satu lagi yang menjadi relawan pendidikan, namanya Himpunan Mahasiswa Sivik Banten Jaya, itu HMJ. Himpunan Mahasiswa Sivik Banten Jaya. Disingkat HMCB. HMCB. Itu juga sama, kita berkolaborasi untuk sama-sama mencerdaskan anak-anak di pelosok desa. Berarti ada pembagian tugas dan waktu ya. AMCB tanggal sekian, minggu sekian, Ya. Ikamaba tanggal sekian. Ya. KNPI Baros tanggal berapa? Dilibatkan nggak KNPI? Kalau untuk saat ini KNPI di kegiatan Saung Baca ini belum Harusnya dilibatkan KNPI. dilibatkan. Para pemuda ini support by design. Cuman saya juga punya rencana gitu ya. Kalau KNPI kan fokus kepada kepemudaan. Iya. Saya juga punya rencana, jadi wadah KNPI bisa nanti bergandeng dengan Saung Baca. Saung Kita Baca. buat pelatihan pemuda, Betul. baik di pertanian ataupun di wirausaha yang lainnya. Saya juga ada wacana ke sana. Perjuangan UMKM. cocok tuh. Cupangan. Bisa nanti kita berkolaborasi. Gitu ya. Masuk. Breeding. Co-founder masuk co-founder. Aman co-founder. Udah bubar. Ketawa lagi orang itu. Siapa tahu nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba nanti nyalon jadi ketua KNPI Baros, bisa lah ya. Mas Agung nyalon jadi ketua KNPI Baros, mudah-mudahan kita doain supaya jadi ketua KNPI, akhirnya Saung Baca ini besar ya di sana. Amin. Udah berapa lama? Iya, baru Iya. Udah berapa lama berarti ini Apa? kegiatan? Saung Baca. Iya, Saung Baca. Kalau Saung Baca ini alhamdulillah baru setahun. Baru setahun itu udah bukan waktu yang singkat juga ya, udah prosesnya lama. Setahun. Nah, sejauh ini ya namanya manusia ya. Ada nggak tuh biasa sih ya nyinyirnya gitu kan dari apa ya, mungkin dari keluarga atau mungkin dari tetangga, dari masyarakat atau bahkan dari teman sendiri itu gimana tuh? Dan kalau boleh tahu yang memperkuat batin Masnya gimana tuh? Artinya untuk tetap memotivasi supaya kegiatan ini kan baik gitu kan, ya harus tetap berlanjut. Iya, memang setiap kita mengadakan kegiatan itu pasti ada ya yang pro kontra. Ya karena memang mereka itu kadang tidak tahu gitu, tidak tahu substansinya, sehingga mereka berpikiran ngapain sih kegiatan kayak gitu katanya. Ya nggak ada gajinya katanya gitu kan. Nggak dibiayai juga sama pemerintah dan nggak ada honornya gitu. Ngapain kita capek-capek, lebih baik kita kerja selesai. Cuman kata saya, kalau saya bukan persoalan gajinya, kalau saya persoalan generasi kedepannya. Kalau memang generasi kita nanti tidak dibekali dengan keilmuan, pendidikan, lantas nanti gimana bangsa kita ke depan? Nah itu. Nah yang membuat saya semakin yakin sekarang ini yaitu tadi. Di sisi lain saya juga jurusan pendidikan. Di sisi lain ya memang karena sudah suatu keharusan saya untuk mengabdi di kampung, gitu ya. Pengabdian saya di kampung, akhirnya saya terus semangat mendirikan lembaga tersebut. Ya meskipun sekarang ya belum ada yang memang menjadi donatur dan sebagainya. Tapi saya juga yakini suatu saat bakal banyak donatur yang memang bisa berkolaborasi dengan kami. Mungkin setelah konten ini akan ada orang-orang yang hubungin Pres Agung kan, donatur untuk membantu Saung Baca Banten, karena memang tujuannya mulia ya, untuk pendidikan. Karena ketakutan mungkin banyak banget
organisasi-organisasi, sebuah kelembagaan ataupun komunitas-komunitas yang dibuat hanya untuk kepentingan satu dan lain hal, Pres. Akhirnya timbullah ini mah akan berlangsung 1 tahun, 2 tahun, setelah itu nonsen, hilang, lenyap. Iya. Gitu. Jangan lupa like dan comment, subscribe. Itu gimana tanggapannya? Kalau saung baca sendiri sih, kalau saung baca nggak ada periode ya, maksudnya ya kita akan terus lanjut dengan target yang memang gimana caranya ya minimal kampung saya gitu ya, ketika berbicara pendidikan lah saya harus nih Gitu. saya itu harus menganyam pendidikan meskipun kondisinya tidak mampu gitu. Karena persoalan pendidikan ini mau yang mampu dan yang mau tidak mampu kan persoalan mau dan tidak gitu. Dan banyak juga gitu ya beasiswa yang nggak mampu, dan saya juga membaca selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau anak-anak yang lulusan SMA ini mau kuliah yang gratis, yang kemudian nanti digaji, kuliahnya ada banyak. Saya juga sering memberikan edukasi. Alhamdulillah gitu ya. Ini support dari Pak Camat Baros, kepala desa yang ada di mana? Di Desa Sukaindah. Udah masuk belum? Udah, kalau untuk support kita udah. Support dari Pak Camat ya. Pak Dan, Camat. dan waktu kita launching juga alhamdulillah pas launching kita dihadiri oleh kepala desa, anggota DPRD Kabupaten Serang. Luar biasa. Itu Siapa? Pak Jinal Abidin yang hadir Hmm. meresmikan saung baca. Berkarya ya? Golkar? Iya. Atau apa? Ya itulah pokoknya Apa itu aja lah. Warnanya apa warnanya? Iya. Warnanya aja berarti. Warna es kayaknya. Luar biasa memang ya. Jadi yang memperkuat diri itu kan memang motivasi ya. Iya. Luar biasa. Dasarnya kalau memang bentuk kegiatan yang positif ya apapun itu harus tetap terlaksana. Luar biasa. Ya karena itu tadi, kalau motivasi kan ada dua ya. Kalau saya pribadi memandang, ada motivasi dari orang lain, ada motivasi dari diri kita sendiri. Kalau kita mendengar motivasi orang lain, mungkin hari ini kita mendengar dia, nggak tahu kemarin besok gitu kan hilang motivasi. Tapi kalau kita menanamkan diri kita motivasi diri pribadi, saya pikir nggak bakal hilang gitu. Kalau kita sudah memberikan motivasi diri sendiri. Itu. Gerakan-gerakan buku udah ada. Gerakan buku yang dilakukan sama Saung Baca, artinya buat buat buku yang ada di Saung Baca itu sendiri. Kan buku pasti minim nih di sana. Sudah dilakukan belum gerakan-gerakan buku untuk mereka-mereka yang mau menyumbangkan buku? Alhamdulillah kalau untuk buku banyak sih anak-anak gitu ya, yang banyak yang ngasih ya. Kemarin juga dari perpustakaan Baja ngasih buku. Perpustakaan Baja, terima kasih udah support. Support baca. Kemudian dari relawan-relawan mahasiswa yang nyumbang buku, ada yang 3, ada yang berapa gitu ya. Alhamdulillah sekarang banyak. Cuman untuk kerjasama dengan dinas-dinas terkait, saya juga belum silaturahmi gitu ya dengan dinas terkait. Tapi bakal saya tindak lanjut. Setelah ini mungkin harus dilakukan dinas pendidikan Kabupaten Serang, langsung ke dinas perpustakaan. Ibu Bupati pasti diterima lah. Ibu Bupati pasti welcome dengan kedatangan founder Saung Baca ke kantornya. Dilakukan itu, Pres. Gak usah malu sama ibu mah. Boleh lah, nanti saya coba komunikasi ke ibu ya. Karena mau bagaimana ini harus didorong. Iya benar. Harus didorong. Nanti lewat ini siapa tahu ibu nonton kan, ya Bu. Belajar setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau kegiatan Pembelajaran. ya, kalau pembelajaran kita setiap hari sih. Setiap hari. Kalau setiap hari kan jenuh ya. Ada 5 orang, 3 orang ya, saya ajarin aja gitu seada anaknya. Tapi kalau minggu itu saya harus masuk gitu, anak-anak dipaksakan. Gitu. Jadi memang kegiatan itu minggu. Di sisi lain karena memang banyak pengajarnya,
di sisi lain memang kegiatannya juga bukan hanya calistung aja, Oh. tapi kegiatan-kegiatan kayak permainan tradisional. Iya. Kenapa? Oh, lebih ke arah budaya ya. Budaya lebih dikuatkan di sana ya. Apa budaya maksudnya nari-nari juga ada apa? Ada. Kita Kebudayaan. juga nari ada, belajar nari anak-anak ada. Hmm. Terus kayak permainan-permainan tradisional, kayak engklek itu ya, main engklek. Engklek. Kalau di kita kan anak sekarang tahu nggak engklek? Ih, tahu gak? Mobile Legend katanya kan gitu. Taunya begini-begini. Tapi Mobile Legend pagi. dan Itu sebagainya. gimana meminimalisir anak-anak yang hari ini digitalisasi malah disalahgunakan untuk bermain game? Nah, itu tadi kita juga selalu memberikan edukasi. Bahkan ketika di pembelajaran itu anak-anak bawa HP, Hmm. dan di HP itu juga yang tadinya bermain game, kita juga mengarahkan untuk kalau tingkat code cari misalkan kayak baca kayak adan misalkan kan ada. Hmm. Kita mengarahkan ke sana kalau Hmm. memang ada handphone. Selain itu juga kita juga nonton bareng sama anak-anak. Oh, nobar. Ada juga nobar. Film anak kecil apa film motivasi atau seperti apa yang dilakukan? Film motivasi. Waktu itu Laskar Pelangi. Oh, Laskar. Nah, kita nobar bareng. Selain itu juga kisah-kisah Nabi buat anak-anak. Iya. Itu juga sudah kita lakukan untuk nobar. Ya pada intinya mah ketika kegiatan itu kita lakuin ada hal yang didapat. Ya minimal si anak-anak itu kan biasanya main sama baca, ketika pulang cerita ke orang tuanya ataupun ke kakak-kakaknya. Kalau di Baros kan Sunda, Sunda kan bahasanya. Ih Cina, entos nonton nonton film lamun teu salat masuk neraka. Oh. Jadi ada pesan yang kita sampaikan. Pesan moral ya, pesan moral. Luar biasa. Jadi harus mampu memframing kebaikan juga Iya. ya. Luar biasa. Ya, jadi memang harus betul-betul disupport ya teman-teman. Jadi banyakin jempol. Ya boleh lah nanti abang kita main di sana. Tapi gitu siap. ya. Nanti Jadi kita sebenarnya agendakan lah. Tadi mau konten di sana, cuman posisinya press main di sini dulu gitu tuh di studio kecil nih, biar kita bisa up nih. Saung baca seperti apa? Saung baca ini emang saung bentukannya atau apa? Sebenarnya kalau untuk pembelajaran itu kita ada di sekolahan RA ya. Kebetulan saya juga lagi main di yayasan. Oh, yayasan apa? Yayasan Al-Misbah Rusdi. Al-Misbah Rusdi. Di yayasan tersebut Jadi saya membuka pendidikan formal yaitu RA untuk apa? Itu untuk PAUD ya. Ya, secara udah. secara PAUD cuman ke Iya. kalau Kalau RA mah ke Kementerian Iya. Agama, oh Kementerian Kemenak beda ya. beda. Terus Nah, kalau untuk bentuk saungnya itu sebenarnya ya kalau kegiatan mah kita di sana ya di sekolah karena Iya. sekolah. Cuman ada saung. Kenapa disebut saung baca? Emang bentuknya saung, Oh, kayak pos bentuknya ronda saung. gitu, Bang. Kayak pos ronda. Siap. Pos ronda yang sederhana gitu ya. Kemudian saya juga menyimpan buku-buku di pos itu. Dan kalau itu jaraknya lumayan agak sedikit jauh lah, beberapa meter gitu ya ke sekolah itu. Kalau untuk hari-hari biasa kita di saung di depan rumah saya. Tapi kalau untuk kegiatan rutin, kalau bareng-bareng kolaborasi di sekolahan itu yang gede gitu. Bentuknya saung kayak pos ronda gitu. Cuman konsepnya kita pasang buku-buku aja gitu. buku ya, buku-buku yang menarik lah ya untuk mereka baca ya. Iya. Benar. Ya kadang ada orang tua lewat, buku non iya kan, kadang baca. Karena kalau sudah ada buku di situ, ketika kebosanan kita yang duduk di situ pasti baca meskipun beberapa menit, pasti baca. Tapi support dari mereka masyarakat sekitar baik. Baik, Artinya alhamdulillah baik. open minded, terbuka ya Terbuka. pikirannya. Bahkan ketika kegiatan itu berlangsung, ketika butuh apa-apa ya masyarakat siap support gitu ya. Betul. Ya, betul. Orang tua juga termasuk orang tua yang ada anak-anaknya diajarin di Iya. situ support ya. Support. Ya bahkan orang-orang tua itu menitipkan gitu ya. Oh nitip. Makanya kalau ini tuh katanya gerak sekolah karena iya karena saya punya jadi udah menitipkan sama saya. Oh ini nggak menutup kemungkinan jadi kepala sekolah nanti kalau mendirikan suatu yayasan ya. Amin. Aminin aja dulu. Amin aja. Minum dulu guys. Ini makan guys. Kue dari tetangga.
Pak Founder ini dapat kue dari tetangga Pak Founder. Pak Founder nih di kamar aja. Merokok, Pres. Gak apa-apa, gak bakal dihujat ini kalau ngerokok. Takut nanti dilihat ibu bupati nanti itu pernah rokok lah. Nanya bro, lu gak mau nanya? Enggak, boleh ngeliatin rokok padahal baru kemarin hari anti rokok sedunia. Oh iya. Hari anti tembakau, hari tanpa tembakau. Biasa lagi aja Kristo mah. Nanya apa? Menarik ini kalau bicara Saung Baca Banten ini. 1 tahun dan mudah-mudahan berlangsung lama, Pres. Karena banyak banget komunitas-komunitas, sebuah organisasi tujuannya mulia. Hingga pada akhirnya mereka ya entah kolaps, entah cabut, entah tidak lagi satu pemikiran yang sama. Maksud saya menitik beratkan bahwa Saung Baca ini bagus. Jangan sampai ini nanti akhirnya panas-panas kayak ayam gitu. Artinya 1 tahun berjalan, setelah itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hilang. Kayak yang biru itu apa tuh? Yang Ya, masih itu adalah bisa disebut lah. Itu Dek, adalah. Nanti kita dihujat. Dek, masih ada nggak Dek? Ya, itu adalah. Iya. Kami nih loh nanti dihujat saya di konten ini. Lah kan Udah bagus-bagus dipuji-puji, oh ya. Jangan begitu. itu kritik. Guru di manajemen kan dengan baik. Apa? Artinya mereka-mereka yang relawan yang menjadi guru di sana, yang mengajar di sana, tim pengajarnya di briefing, ini loh arahannya, poinnya ke sini, ngajarinnya, calistungnya. Kalau untuk awal kita udah briefing. Kalau di pendidikan ada kan LKKL ya kalau nggak salah. Oh, nggak pakai itu, nggak pakai pola-pola metode pendidikan ya? Belum ya. Ya kalau Jadi dalam yang penting ngajar aja ya. Pendidikan formal itu kan ada silabus, Ada silabus, RPP. Ya untuk saat ini kita belum ke sana. Yang terpenting ada relawan yang siap aja dulu. Kemudian mereka anak-anaknya siap, ya kita jalan aja dulu gitu. Oh begitu. Jadi harusnya di manajemen kan Pres. Artinya biar Saung Baca ini lebih berkembang, lebih punya arah. Artinya ada manage yang tersusun dengan baik. Oh si guru ini ngajar ini begini gitu tuh. Tim pengajarnya jelas. Artinya kan ini nggak ada yang tahu dong Saung Baca ini akan besar sebesar apapun, ya kan? Dan kita harus punya fondasi yang kuat. Saya pikir punya fondasi yang kuat, cuman harus lebih rapi aja, lebih kuat aja gitu, Pres. Berarti founder ini luar biasa kerja kerasnya ya, membangun sana, membangun sini, membangun sana ya. Relasi yang terjalin luar biasa. Nunggu masih muda. Mumpung masih muda. Jadi kalau udah tua nanti tidur-tiduran. Tingkat semangatnya agak sedikit turun. Ada sedikit dulu. Karena tingkat bebannya juga semakin naik. Jomblo? Enggak dong. Oh enggak, ada pacar. Ada Tapi dong. belum dinikahin. Doanya aja. Doanya aja. Besok kalau nggak hujan. Kalau nggak Sabtu Minggu aja. Ya pasti nggak jauh-jauh lah kadernya sendiri. Kadernya sendiri yang dipacarin. Kayak pemberdayaan kader itu. Ada ini Instagram, sosmed dan segala Ada. macam. Ada. Kalau kita Biar buat support nih. Saung Baca, Follow. Apa namanya? Kasih tahu viewers tuh. Saung Baca Banten. Saung Baca Banten gitu lah. Langsung di follow. Iya. Di Instagram, di Facebook. Belum. Untuk saat ini kalau Instagram. Instagram, ya. Rencana kita Facebook, kayak di konten YouTube gitu ya. Nah itu harus dibikin konten YouTube Saung Baca Banten. Artinya biar lebih meluas dan orang tahu Saung Baca Banten itu seperti apa, Pres. Oh, Saung Baca Banten. Udah banyak kegiatannya. Banyak postingannya. Iya postingan kegiatan banyak lah. Banyak. Tuh, follow. Itu waktu ngundang badut apa main? Waktu acara main-main bersama gitu ya. Kebetulan Badut itu juga penggerak literasi. Oh siapa? Namanya Albi itu penggerak literasi. Dia, Literasi. dia juga punya TWM. Kalau Oh, itu Taman kan Badut Baca. Pino ya. Badut Pino itu dia juga kegiatannya luar biasa banyak. Boleh tuh nanti diundang tuh Badut Pino itu. Kesini ya ke konten saya gerakan membaca buku. Makanya kalau Badut Pino itu lebih ke kota-kota desa. Ya tujuannya bukan untuk datang ke sana dibayar sama masyarakat enggak, tapi si Badut itu memang untuk mengedukasi masyarakat dan anak-anak.
Oh ini ada yang jualan minum ini, Pres. Di ini acara apa? Kawaii Cistibaros. Nah, kalau itu yang Support by. buat anak-anak. Oh ini foundernya yang perempuan ini ya. Iya. Itu ngasih tuh sama baca minuman. Oh banyak juga ini teman-teman KKM yang ikut belajar ya. Iya. Kemarin juga ada tuh dari Tirta. Oh Tirta ini. Tirta kadang dibantu sama teman-teman Tirta dalam buku. Iya. Udah banyak kok kegiatannya nih, Pres. Launching soal baca. Raih impian mulai dengan membaca. Ini Mbak. Wah luar biasa. Penandatanganan bro. MOU. Nah itu saungnya itu kecil. Oh. Iya, saungnya mah kecil. Tapi kegiatannya ada di tempat lain. Lain. Simbolis lah, simbol ya, simbol. Boleh bawa sekretariat lah. Sekretariat. bahasanya. Itu apa tanda tangan apa? Itu pengesahan Pengesahan. ketua sama ketua TBM kabupaten sama apa? Ketua TBM Kabupaten. Oh, Ada. Banyak kok kegiatannya Banyak, udah. banyak. Artinya progres lah ya. Progres. Rencana kegiatan ini bulan-bulan Juni Cuman kalau paling nanti kita mulai lagi di akhir. di akhir apa? Di akhir Juni, akhir bulan Juni kita mulai lagi rutin gitu. Tapi Apa kalau- tuh? Ya itu minggu ceria itu. Minggu ceria lagi ya. Minggu ini, minggu besok. Apa minggu depannya? Minggu depannya lagi. Oh, minggu depannya lagi. Ini lagi disusun dulu. Susun dulu. Itu tadi saya juga ingin coba membereskan apa namanya perencanaan itu kita sekolah kelas Oh, belum evaluasi selama 1 tahun. dulu. Kegiatan yang akan datang apa nih, Pres? Kalau kegiatan yang akan datang Dalam waktu dekat yang mungkin Kita- dalam ya bentuk karena yang lebih meriah, 17-an. Masih lama. Lama. masih lama itu lama. 17-an kita sering adain kegiatan. Oh, itu tuh. Iya Waktu kan. kegiatan kemarin juga ramai. Sudah ada foto-foto dokumentasinya, ibu-ibu lah. Iya. Saya Cuma mah kalau untuk saat ini saya lebih fokusnya berkolaborasi dengan organisasi-organisasi. Makanya saya kan di desa saya, di kecamatan saya itu memang banyak yang sudah masuk ya berita kayak penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ah, itu gimana? Nah saya juga rencana saya membaca gitu ya, mau berkolaborasi dengan BNN, kemudian memberikan Polsek bimbingan terkait. dengan polsek terkait. Gitu. Nanti saya rencana itu. Jadi kegiatannya itu ya ke sasaran pemuda, ibu-ibu, anak-anak, gitu, banyak. Tapi udah pernah komunikasi belum? Yang paling depan kan artinya Polsek Barosnya dulu. Udah pernah belum ada obrolan terkait sebenarnya penyalahgunaan di Baros wilayah desa Pres itu seberapa banyak anak-anak yang ketahuan? Artinya yang harus kita support seperti apa? Ya, kalau untuk ngobrol secara substansi dengan Kapolsek sih belum. Cuma kalau untuk arahan-arahan Itu harus dilakukan obrolan Ya. itu. Artinya biar kita bisa tahu nih. ya, makanya saya juga kan saya nggak apa ya, nggak mau ngelangkahin OKP di Kecamatan Barat karena ada OKP banyak. Lagi-lagi Nggak KNPI bisa, ya. nggak bisa. Makanya kalau sekiranya OKP sudah OKP apa yang harus di KNPI tadi? ya, wadah-wadah pemuda lah, kayak Wadah-wadah KNPI, pemuda ya. Karang Taruna itu kan sangat disayangkan ada wadah tidak digerakkan. Nah saya juga ya cara bisa berkolaborasi, misalkan KNPI, Karang Taruna, terus ada juga Ansor gitu ya, pemuda Ansor dengan saya membaca nanti bisa sosialisasi narkoba dan sebagainya, itu bisa kita jalankan. Mantap. Luar biasa memang. Udah nanya. Biasa. Gua dulu nih. Boleh mikir. Apa Pres gimana tadi? Hmm? Tadi Ya itu dari yang mana kan? BNN dari BNN. Itu. Ya selain BNN juga banyak lah ya, bukan hanya persoalan narkoba tapi persoalan radikalisme terorisme gitu ya. Yang kemudian Luas ya? itu juga peran pemuda sebenarnya, peran Hmm. pemuda yang kemudian mereka aktif, mereka itu mempunyai potensi, ya sayang kalau tidak dijalankan.
Ya sebenarnya ya kalau kitanya mau ada wadah, bisa lewat wadah itu ya bisa gitu ya. Gitu. Tapi dalam saung baca pasti ada struktur ya. Ada struktur. Tuh. Kalau Mas Agung sebagai founder, Ya. jadi ada tim pengajar, kemudian sekretaris, bendahara, seterusnya Iya. kayak gitu. Luar biasa memang. Dan kalau kegiatan itu sosial, kemarin juga Saung Baca terlibat di apa namanya social movement Kecamatan Baros. Social movement. Apa tuh baru dengar nih? Itu yang Itu bergerak. waktu kemarin kebetulan saya juga founder Saung Baca menjadi koordinator tersebut, menggandeng seluruh OKP yang ada di Kecamatan Baros. Kita kegiatannya itu ngebersihin sampah, kemudian membagikan 1.000 masker. Oh ada itu ya? Ada itu, Enggak kedengeran, apa saya nggak baca kali ya? ada itu. Di mana? Di berita IG, berita media? Itu di media itu. Oh di media ya. Tapi Cuman memang saya nggak dimunculkan gitu ya sebagai foundernya, tapi lebih kepada pemudanya. Iya, iya. Karena saya juga menghargai lah ya. Ada social movement tadi. Itu seluruh OKP gabungan. Bikin kegiatan sendiri dong, yang mengundang akhirnya OKP semua. Nanti lah itu kita harus ngobrol dulu dengan ketua-ketua OKP di Kecamatan Baros. Belum dilakukan. Belum. Lakukan secepat mungkin. Dia baru itu tadi, baru social movement itu gabungan OKP sama apa organisasi pelajar ya. Karena Baros ini kan luas ya, apalagi desa pres juga kan luas, enggak Luas. banyak banget sebenarnya anak-anak yang belum terorganisir dengan baik ya. Belum semua didata mungkin. Apa udah semua udah data? Belum ada semua. Belum data semua. Tapi kerjasamanya dengan kadis-kadis bagus. Alhamdulillah kalau Artinya desa supporting desa baik. pribadi support lah kalau kegiatan. Ketika apapun itu yang dibutuhkan selalu support Bapak Desa. Luar biasa. Ya tinggal bupati aja ini. Bu, silakan. Anak-anak lebih didominasi usia SD, SMP, SMA, SMP sih. SMP. SMP sama yang PAUD itu SD. PAUD SD ya. Lebih banyak ya, karena memang kalau SMA itu gimana ya udah pada Pinter. gede mungkin ya. Oh, kalian udah pada pintar. Iya kali. Saking pintarnya susah diatur. Susah. Kalau Malu-malu saya mah kali ya. terbuka, saya bukan hanya SD SMP SMA ya, tapi ke masyarakat yang memang belajar di Hayu kita bareng-bareng. Tapi ada yang SMA-nya ada nggak? Kadang ada cuma sedikit aja gitu. 1, 2 ya. Wah, nggak ada gitu. Lebih Iya. banyak ke anak-anak sih. Nah, luar biasa ini. Indonesia punya satu pemuda lagi yang mau berbuat kebaikan. Tinggal disupport aja. Nah, Anak muda bergerak, orang tua memberikan support. seperti itu. Ini mau nyolek. Ini mau nyolek namanya. Apalagi sebenarnya Saung Baca ini kan udah ada MOU dengan camat kan. Harusnya camat lebih interaktif ke Saung Baca. Udah pernah berkunjung lagi belum Saung Baca? Camat Pak Camatnya ke Saung Baca? Belum, karena kan camatnya ganti. Oh, Kemarin kan, pindah lagi. jadi sekarang sebenarnya belum ini lagi, kan baru. Sekarang kandidatnya cuma satu. Hmm? Kandidat satu. Iya. Tapi udah komunikasi lagi belum pada camat? Sudah tahu. Sering lihat di snap WA ke camat juga. Oh, Pak Camat barunya ya. Nanti saya undang lah Pak Camatnya kalau gitu. Nanya. Iya, nanya. Krisno ini loh. Luar biasa memang. Berarti itu yang melatar belakangi bahwa Saung Baca hadir. Iya. Kegelisahan pemuda, seorang anak muda gelisah. Bisa ya. Terus? Lanjut Mas. Itu kegelisahan seorang pemuda yang melihat kondisi sosial masyarakat yang kurang baik gitu terhadap pendidikan ya. Tadi pemuda hadir ya untuk menjawab persoalan itu.
Karena kalau bukan anak muda siapa lagi Hmm. menerapkan. Emang nggak ada gerakan pendidikan lain selain saung baca pada saat itu? Ya, kalau gerakan pendidikan sih karena di Baros juga ada mahasiswa ya, mahasiswa juga bergerak, cuman belum terfokus pada persoalan pendidikan. Kalau saya membaca waktu pas awal berdiri itu kita fokus itu. Sebelum ada saung baca ada nggak sebelumnya yang Belum ada kalau di Baros. di pendidikan belum? Kalau di kecamatan Belum ada. yang ada LSM gitu banyak. Alasan. Oh, disebut itu kan. Iya. Itu yang menjadi urusan badan masing-masing. Selain di bidang pendidikan, ekonomi sudah bergerak. Kalau ekonomi waktu itu kalau pelatihan buat ibu-ibu sih kalau ekonomi. Oh. Waktu itu saya juga pernah bikin bros kayak dari kain kain perca gitu. Iya. Sudah pernah sekali. Cuman memang kalau kita membuat wirausaha seperti itu, ya kita harus ada yang siap menerimanya. UMKM berarti. UMKM gitu. Itu saung baca juga yang ini. Sama aja juga. Cuma memang belum terus, pasti terus itu belum terus karena itu tadi kita juga ketika sudah bikin bros dari kain itu ya mau dikemanain gitu, siapa yang siap nampungnya itu kan. Tapi udah sempat buat, Udah sempat. tapi belum ada market pemasarannya ya. Belum ada market masalah, makanya kalau udah sudah buat kita bawa aja sama ibu-ibu kasih ya buat ditempel di Oh, harusnya diatur pres, dimanajemenkan pemasarannya seperti Kalau itu apa. kita baru ini sih belum berpikir pemasaran harus kemana ya, kita baru mengajak, baru berlatih kan gitu kan. Kalau sudah mahir, kita juga sudah ada yang siap nampung ya kita siap. Apa itu bentuk kain perca maksudnya kain Bros. untuk bros pin. Kayak pin bros. Pin. Kayak apa yang dituang diri itu kan bekas-bekas baju tuh, daripada nggak kepake kan, yang kita pakai itu bahan-bahan kaos yang kemudian tidak terpakai, kita jadikan Dipakai pin. Bagus, mereka bikinnya bahan sederhana tapi hasilnya lumayan lah ya. ya, lumayan lah hasilnya. Kalau dijual kira-kira berapa? Dapat lah 3.000 5.000. 2000 Oh, itu jadi keuntungan ekonomi sebenarnya. 2000 itu Dulu waktu kemarin itu bikin berapa banyak pinnya itu? kemarin baru sedikit, baru juga berapa gitu, cuma kebuat berapa tuh sekitar 50 kurang, karena baru uji coba kan. Uji coba. Akhirnya udah bagus nih kata saya kan, tapi kalau misalnya saya buat banyak nanti kemana nih gitu kan, lemparnya kemana gitu. Oh, gitu. Tapi kalau sudah ada yang siap nampungnya itu terus. Nanti selain itu juga pasti bakal banyak lah ya yang bidang UMKM kayak gitu. Jadi bukan hanya relawan pendidikan tapi bergerak juga ya Iya, di bidang ekonomi. ya, ekonomi, Berarti relasi-relasi juga kadang diundang ya sebagai narasumber. narasumber. Kita juga pernah kalau di saya membacakan ada namanya inspiring talk ya. Kita mengundang narasumber. Inspiring talk. Iya, kita mengundang narasumber berbicara tentang pendidikan. Itu kalau Udah jalan belum? Baru Inspiring sekali talk. kita. Baru Sama sekali. siapa pada saat itu? Narasumbernya itu dari dosen Unbaja sama dari siapa tuh? Temannya Bang Fikri. Bang Oh, Fikri. Fikri Tanjil. Iya, akademisi muda itu. Akademisi muda. Udah lulus ya? Magisternya ya? Magister, lulus ya. Di mana sekarang? Siapa? Fikri Tanjil. Si dia sama PKBM. Oh, dia juga PKBM. asesor PAUD itu. Luar biasa. Luar biasa tuh beliau itu akademisi muda. Salur? Anjir. Ada kok Dan- tetangga saya juga di sini pendiri motor literasi. Oh, Moli ya. Nah, itu rumahnya sono tuh. Kalau Moli udah besar. Besar Mario. Siapa tahu kan buku mereka banyak. Dan kita juga di Saung Baca juga kalau fokus ke ibu bergandeng juga dengan program bank sampah Bukan sampah. yang Bang Agis itu kan, Hmm. yang bank sampah digital. Kita juga sudah berjalan. Itu setiap bulan sekali. 1 bulan sekali. Bulan sekali.
Jadi si ibu-ibu memilah sampah gitu ya, kemudian ditampung. Itu juga ya lewat di Saung Baca ini. Saung Baca kerjasama dengan bank sampah. Saung Baca bekerja sama dengan bank sampah. Oh, itu udah banyak sebenarnya kegiatannya. Ya. Sebelum disupport oleh mereka udah bergerak duluan. Iya. Saung Baca ini sebenarnya. Maka dari itu nggak disupport juga udah Udah jalan. jalan. Kalau disupport pasti lebih bagus berjalannya. Kena lagi ya. Ini nyolek. Noleh. Sebenarnya saya pikir layak lah seorang Pres Agung ini nyalon di Ketua KNPI Baros. Jadi biar lebih saling berkesinambungan antara Saung Baca dengan pemuda yang ada di Baros. Lebih milih mana? Jadi Ketua KNPI Baros apa Ketua Karang Taruna Baros? Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ambisi pengen jadi ketua ini, jadi ketua ini. Iya benar. Karena menjadi ketua itu bukan cita-cita. Oh, Cita-cita itu menjadi pemuda yang bermanfaat. boleh. Boleh. Tapi kalau ada kesempatan untuk jadi Ketua KNPI itu Baros, nggak enggak apa-apa. kan? Kalau ada Kenapa enggak, kesempatan kan? diamanahkan, itu kan Diamanahkan. peluang kita, masa nggak diambil? Iya benar. Ya mudah-mudahan diamanahkan lah. Belum bentar lagi pemilihannya, apa masih lama? Informasi dari rekan-rekan KNP itu bulan-bulan ini kan. Oh bulan-bulan ini ya. Awas tuh jangan sampai salah. Angkat. Ntar goyang kan, Iya. gak jadi lagi. Tapi komunikasi udah lancar. Tapi bisa dibilang Saung Baca ini OKP bukan nantinya di KNPI. Bukan. Nggak masuk di ranah sana. Nggak masuk. Takutnya kan akhirnya harus jadi OKP lah untuk masuk di ranah KNPI, enggak ya? Nggak. Memang pure murni Saung Baca adalah komunitas independen ya, Independen. organisasi independen. Tinggal support dukungan dari donatur-donatur yang memang tidak terikat. Iya, tidak terikat. Yang dimana tujuannya adalah membantu Saung Baca ini untuk tetap hadir dan ada. Iya. Co-founder ketawa-ketawa mulu. Waduh, banyak berarti sebenarnya. Saya pikir nanti jadi kepala desa ini. Jadi setelah jadi ketua KNPI, jadi kades, jadi banyak lah ya Proses. proses ya. Magisternya harus diselesaikan. Harus. Ini Udah semester berapa berarti? mohon doanya aja kepada semuanya. Semester berapa? Semester akhirnya. Terakhir. Iya. Udah mau tesis. Ya. Lebih ke arah malu sih ya. Semoga aja beres. Amin. Setelah beres kan makin mantap bergeningnya kan. Dolarnya makin banyak. Inspiring Talk akan dilakukan kapan lagi kira-kira? Kalau itu diagendakan sebulan sekali. Oh sebulan sekali. Itu terakhir kapan kemarin? Puasa kalau nggak salah. Puasa. Berarti bulan ini harus ada tuh. Siapa yang cocok kira-kira yang diundang? Kira-kira yang kalau di kegiatan itu tuh lebih ke apa? Kadis lah diundang. Kadis ya. Kadis pendidikan. Iyalah kadis pendidikan diundang. Pak Camat diundang jadi Inspiring Talk, jadi berbicara pendidikan. Boleh lah Si nanti, pemimpin daerahnya. nanti kita komunikasi. Iya, jadi artinya biar lebih mantep aja nih Saung Baca Banten ini lebih wow gitu dilihat orang kan. Inspiring Talk-nya jelas. Kadindik berbicara pendidikan hari ini. Wih, itu makin kencang bergeningnya. Diundang di jangan kelamaan, guys. Nanti kita komunikasi. Ya, Perlahan, tapi pasti ya. santai aja. Jalan teratur aja bang. Jalan teratur ya. Jangan bebek jangan ya? dulu terlalu pengen cepat itu akhirnya cuma stuck di situ doang kegiatannya. Iya benar. Karena banyak yang itu tadi dari awal saya bilang bahwa banyak nanti alasan-alasan yang membuat Saung Baca ini hilang karena waktu, Iya. karena kondisi, karena hal-hal yang membuat persinggungan hingga akhirnya sudahlah kita berangkat sejalan bubar. Nah makanya saya bilang dari awal kalau tujuannya mulia, pemuda yang memang mengembangkan pendidikan di daerahnya, lakukan atas dasar itu.
lain hal-hal yang lain di batas itu adalah sebuah penghargaan dari Saung Baca itu kalau menurut saya, karena saya support nih, apresiasi Saung Baca. Pres datang nih di konten gua, kayaknya gua tertarik sama Saung Baca Banten pendidikan hari ini yang memang nantinya mau dibawa kemana gitu, versi Saung Baca Banten, karena akan gue undang lagi setelah Pres Agung di sini orang-orang yang lebih menginspiratif gitu, yang lebih berbicara pendidikan. Oh begini versi mereka, oh ini founder yang ini berbicara pendidikan seperti ini gitu. Makanya Pres Agung saya undang, Saung Baca Banten berbicara pendidikan hari ini seperti ini versinya gitu. Dan ternyata tujuan yang mulia untuk membangun masyarakat-masyarakat yang ada di kampungnya. Itu sendiri itu yang punya inspirasi itu Sendiri. pada saat itu, apalagi dari kopi-kopi, ngopi sendiri ya, nggak karena tujuan-tujuan orang-orang yang ngopi yuk kita diri ini gitu, enggak. Ya berawal ya, tadi saya ya, Kepedulian. punya inisiatif aja gitu. Setelah mau bikin saya juga konsultasi ke teman-teman Ya. TPM yang sudah pengalaman gitu ya. Karena saya juga nggak bisa tiba-tiba berdiri tanpa adanya pengalaman orang lain yang sudah mendirikan. Dan banyak juga teman-teman kata yang mendirikan TPM itu ya harus sabar segala macam. Banyak yang Karena memang banyak banget yang di awal rame hingga Iya. akhirnya nggak tertarik, bosan, lebih ke arah bosan. Dan memang itu tadi minat baca kita hari ini kurang, iya nggak sih? Iya. Lebih ke arah visual, artinya tontonan-tontonan yang memang dilihat mata, didengarnya enak, bisa cekakak-cekikik, hahaha, itu lebih meresap. Makanya coba lebih menginspirasinya lewat YouTube. Saung Baca Banten, kegiatan-kegiatan, entah mau pengajaran di YouTube-in, nanti biar orang tahu nih, Iya. oh ternyata luas juga ya Saung Baca ini ngajarinnya, begitu. Belum bikin ya? Belum. Rencana. Tadi udah saya dorong. Sekarang didorong lagi. Bikin YouTube, Twitter, Facebook nanti. Nggak Semua apa-apa, media kan? sosial, karena sudah eranya. Udah eranya digitalisasi. Sudah eranya sekarang. Poin 4.4.0 atau 5.0 di luar negeri mau udah 0, kita baru 4.0. 4.0 kan. Sekaligus memberitahu dunia atau di tempat lain gitu kan, kalau di lingkungannya Pres Agung gitu kan ada gitu kan ya, Iya. siapa tahu nanti yang dari luar bisa lebih support. Itu kan bagusnya sosmed ya. Sosmed. Seperti itu. Bisa disampaikan mungkin harapannya ke teman-teman yang seperjuangan, baik itu relawan, Iya. Kalau supaya lebih yakin gitu kan kalau memang ini harus bertahan dan berkelanjutan. ya kalau pesan buat rekan-rekan pegiat literasi ya, ataupun Mm-mm. yang mempunyai TBM Jangan lupa like dan comment, subscribe. gimana gitu ya, Nah, bergeraklah dengan niat, itu aja. bergeraklah dengan niat. Jangan bergerak karena orang lain, tapi bergerak dengan niat. Kalau kita sudah niatnya sudah matang, insya Allah tidak akan mati dalam gerakan. Bergeraklah karena niat Karena ya. niat. Ini dengan niat kita sendiri sudah ada niatan, itu Kalau nggak ada itu nggak ada. Iya kalau nggak ada itu nggak akan jalan. jalan mah jalan, cuman nggak berpanjangan. Oh nggak tahu. Atau misalkan kayak gini ya bang, besok gini siap jalan, tapi kan tidak ada niatan khusus gitu ya. Iya. Jalan mah jalan, cuman tidak berkepanjangan gitu. Ya kalau udah ada niat dari hati sendiri, ketika ada permasalahan apapun, saya siap mengatasi permasalahan itu. Kalau udah niatnya benar gitu. Tapi kalau untuk niatnya cuman hanya hanya ikut-ikutan doang, ya susah juga gitu. Dengan niat pribadinya. Kendala-kendala sejauh ini apa yang paling sering dialami? Ya itu tadi memberikan
ya butuh banyak butuh banyak organisasi yang lain ataupun stakeholder yang lain ya sama-sama mendorong kegiatan gitu. Itu aja sih, karena ya dengan wadah Saung Baca sendiri ya yang lainnya yang lainnya juga pasti akan bosan, ini lagi kan orang. Makanya saya juga sekarang lagi fokus ke kolaborasi kegiatan, misalkan Saung Baca dengan lembaga apa kita kolaborasi kegiatan. Ini kita lagi kolaborasi secara nggak langsung. Iya, nanti kita kolaborasi di tempat maksudnya. Gitu. Kalau ini Saung Baca berkolaborasi dengan YouTube channel Jeffrey Pak Dede and Friends. Nanti kalau ada waktu yang pas kita bisa kolaborasi. Oh, saya nanti yang ke sana. Nanti Siap. Tim kreator di sana. Kan bisa ada kita kolaborasi. Nge-vlog di sana ya. Di sana bisa. Jadi begitu guys, artinya obrolan panjang lebar kita dengan founder Saung Baca. Luar biasa, poin-poin penting bahwa hari ini kita harus terus membaca tanpa kita sadari, walaupun digitalisasi terus berkembang, kita harus tetap punya fondasi-fondasi bahwa keilmuan itu teramat penting dengan membaca. Tanpa membaca kita nggak akan pernah tahu dasar-dasar pemikiran orang lain akan seperti apa kita. Kuncinya niat tadi yang disampaikan founder, bahwa tanpa niat juga kita nggak akan bisa berjalan ya. Itu aja dari YouTube channel kita Cerita Politik, bahwa membaca adalah teramat penting hari ini di era digitalisasi pendidikan. Jangan lupa guys, terus dukung channel YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Subscribe, tekan lonceng, karena kalau nggak ditekan lonceng nggak akan tahu notif-notif kita berikutnya. Like, komen, dan share, karena bakal banyak terpol-terpol yang lebih menarik yang akan kita sajikan, konten-konten yang menghibur, mengedukasi versi kita ya. Kalau Anda tidak puas ya nggak apa-apa, karena saya bukan alat pemuas. Like, komen, dan subscribe videonya. Oke, Terima kasih. sampai ketemu lagi guys.